Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas latihan soal. Langsung saja kita ke latihan soal yang pertama. Adik-adik bisa melihat di sini ada dua kawat, yang satu adalah kawat lurus, satunya adalah kawat melingkar yang hanya setengah lingkaran saja. Potongan kawat M dan N yang diberi arus listrik diletakkan seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah induksi magnet di titik P adalah sebesar. Mula-mula Dede harus uraikan terlebih dahulu arah dari medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat. Untuk menentukan arah dari medan magnet pada masing-masing kawat, adik-adik gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari di sini menunjukkan arah I-nya. Kemudian P ini ditunjukkan oleh genggaman 4 jari. Nah, adik-adik kita mulai dari kawat yang N terlebih dahulu. Ibu jarinya adik-adik arahkan ke bawah seperti pada gambar. Kemudian P-nya akan ketemu arahnya ini masuk bidang gambar. Nah, P-nya masuk bidang gambar. Kemudian saya lanjutkan untuk kawat yang setengah lingkaran, yaitu kawat M. P-nya ini kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Oke, adik-adik bisa lihat ibu jarinya diarahkan ke atas. Berarti arah genggaman tangan kanannya ini juga masuk ke bidang. PN masuk, PM-nya juga masuk. Karena dua-duanya masuk, berarti kita jumlahkan antara PM dan PN-nya. Saya tulis di sini P di titik P sama dengan penjumlahan dari PM ditambah dengan PN. Rumus untuk PM, karena ini kawatnya berupa setengah lingkaran, berarti setengah saya kalikan dengan mu0 I dibagi dengan 2A. Kemudian ditambah dengan mu0 I per 2 pi dikalikan A. A adalah jarak antara kawat M terhadap titik P. Kemudian untuk kawat M, A-nya ini adalah jari-jari. Adik-adik bisa lihat bahwa nilai A-nya sama besar, yaitu sama-sama 5 cm atau sama dengan 5 per 100 meter. Saya lanjutkan. Di sini sama dengan mu0-nya, berarti saya keluarkan. Oke, mu0. I-nya juga sama-sama 1 ampere. Saya bisa keluarkan juga I-nya, yaitu tulis I dulu aja. Berarti mu0 I dikalikan dengan 1/4. A-nya saya keluarkan juga bisa, Dek. Nah, seperti ini. Ditambah dengan 1 dibagi dengan 2 pi. Sudah, sekarang kita jabarkan. Di sini mu0, I-nya adalah 1, kemudian A-nya adalah 5 per 100. Berarti 100-nya naik. Langsung saja 100 kali 1, berarti jadi 100. Nah, seperti ini ya, Dek ya. Kemudian saya kalikan dengan 1/4 ditambah dengan 1/2 pi. Sama dengan ini 20 pi dikalikan dengan 1/4 ditambah dengan 1/2 pi. Saya masukkan 20 mu0, maaf ini 20 mu0 ini Dek ya. Berarti sama dengan 20 mu0 kalikan dengan 1/4, hasilnya adalah 5 mu0. Ditambah dengan 10, di sini 10 mu0 per pi. Jadi di sini kalau 5 mu0-nya dikeluarin, maka persamaannya menjadi 5 mu0 ditambah dengan 5 mu0 dikalikan 1 ditambah dengan 2 per pi. Kita lihat di sini nilai 5 mu0 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 per pi. Ini akan sesuai dengan opsi. Berarti 5 mu0-nya dikalikan 2 pi-nya saya pindah, Dek. Menjadi 2 pi-nya naik, tapi saya pangkatkan dengan min 1. Ya, kita pilih yang D ini. Kemudian arahnya ini masuk bidang gambar karena tadi BM-nya masuk, PM-nya juga masuk, dua-duanya masuk. Berarti arah dari B pada titik B adalah masuk bidang gambar. Latihan soal kedua. Sebuah kawat berbentuk
rangkaian tertutup berarus I sama dengan 2 ampere, berbentuk setengah lingkaran seperti pada gambar. Jari-jari rangkaian dalam dan jari-jari lingkaran luar secara berturut-turut adalah 0,1 meter dan 0,25 meter. Medan magnet di pusat lingkaran yaitu di titik P adalah, Adik bisa melihat di sini kawatnya berupa setengah lingkaran, maka nanti adik jangan bingung, P yang akan kita gunakan adalah μ0I dibagi dengan 2A namun dikalikan dengan setengah karena kawatnya berupa setengah lingkaran. Adik bisa lihat di sini I-nya ada yang ke kanan kemudian turun, kemudian nanti dia akan mengalir ke kiri pada kawat yang ada di dalam. Nah, sebelum kita mencari B-nya, kita tentukan terlebih dahulu arah dari masing-masing I-nya. Untuk menyelesaikan persoalan ini, saya gunakan aturan tangan kanan yang B-nya ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian arusnya ditunjukkan oleh 4 jari yang lain. Jadi dibalik. Kenapa? Agar lebih mudah, karena ini kawatnya bentuknya seperti itu, Dek. Nah, di sini arus yang ada di lingkaran dalam saya tuliskan di situ sebagai I1. Nah, ini agar mudah aja. Kemudian untuk arus pada lingkaran yang di luar saya tulis di situ I2. Kemudian jari-jari lingkaran bagian dalam atau A1 ini besarnya sama dengan 0,1. Kemudian jari-jari lingkaran luarnya adalah 0,25, ini berarti A2-nya. Saya lanjutkan untuk B dari I1 karena di sana arahnya berlawanan arah jarum jam, maka ibu jarinya ini akan menunjukkan arahnya keluar bidang. Jadi B1-nya arahnya keluar. Kemudian untuk I2 arahnya arah jarum jam. Berarti nanti B2 masuk bidang. Nah, di sini Adik bisa lihat bahwa B2-nya masuk sedangkan B1-nya keluar. Berarti untuk mencari B total atau B di titik B ini akan saya kurangkan antara B1 dengan B2. Nah, karena nilai A1 ini lebih kecil daripada A2, maka karena B ini berbanding terbalik dengan A, akibatnya adalah B1 nilainya akan lebih besar daripada B2. Jadi nanti B totalnya sama dengan B1 min B2. Kemudian saya jabarkan, tadi B-nya adalah setengah, dikalikan dengan μ0 I1 dibagi dengan 2pi A1 dikurangin μ0 I2 dibagi dengan 2pi A2. Selanjutnya, μ0 sama 2pi-nya ini saya keluarkan. Jadi nanti μ0 per 2pi kalikan 2 jadi 4pi. Harusnya ternyata juga sama ya, Dek ya. Berarti langsung saja di sini saya masukkan 2. Karena I1 ini sama dengan I2 yaitu 2. Kemudian tinggal di sini A1 dikurangin dengan 1/4 A2. A1 tadi nilainya adalah 0,1 atau 1/10 meter. Kemudian A2-nya sama dengan 1/25. Maaf, 0,25 itu berarti 25/100 ya, Dek ya. Nah, sudah. Berarti μ0-nya saya jabarkan terlebih dahulu jadi 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian dikalikan 2, dibagi dengan 4pi. Kemudian A1-nya adalah 1/10, berarti 10-nya naik jadi 10. Kemudian dikurangi 1/25/100, berarti 100-nya naik. Dibagi dengan 25. Sama dengan 4pi-nya saya coret. 2 kali 10 pangkat min 7, kemudian 10 dikurangin 4, ini jadinya 6 ya, Dek ya. Berarti nanti ada 6 kali 2, 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Untuk arahnya ini searah dengan nilai P yang lebih besar. Tadi nilai yang lebih besar adalah B1. Kemudian arah dari B1 adalah keluar
Tuh ya, keluar dari bidang kertas. Berarti nanti jawaban yang sesuai adalah yang D. Latihan soal ketiga. Ada 3 buah konduktor yang cukup panjang, yaitu A, B, dan C, disusun sejajar pada jarak 10 cm satu sama lain dalam suatu bidang dengan posisi B berada di tengah. Masing-masing dialiri arus berturut-turut, yaitu 30 ampere, 20 ampere, dan 10 ampere yang arahnya sama. Besar gaya interaksi persatuan panjang yang diderita konduktor B adalah. Adik-adik bisa lihat di sini, saya sudah gambar ada 3 kawat, yaitu A, B, dan C. Masing-masing jaraknya 10 cm, kemudian IA ini adalah 30 ampere, IB-nya adalah 20 ampere, dan IC-nya adalah 10 ampere. Kemudian karena A dan B ini searah, untuk gaya yang terjadi ketika ada 2 kawat yang sejajar, kemudian searah, diletakkan berdekatan ya Dek ya di sini, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Berarti gaya yang dialami oleh B ini arahnya menuju A. Sama halnya dengan gaya yang dialami oleh B karena C ini juga menuju C. Karena B dan C ini searah, jadi akan terjadi tarik-menarik. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya yang dirasakan oleh B. Gaya yang dimaksud adalah gaya persatuan panjang. Berarti nanti saya akan kurangkan FAB dengan FBC. Di sini karena arus A ini nilainya lebih besar daripada arus C. FIA lebih besar daripada IC, maka nanti nilai dari FAB ini akan lebih besar daripada FBC. Jadi untuk mencari FB ini saya kurangkan Dek, antara FAB ini karena nilainya lebih besar dikurangkan dengan FBC. Sama dengan saya uraikan rumus dari gaya pada 2 kawat sejajar, yaitu mu0 IA dikalikan dengan IB dibagi dengan jarak 2pi dikalikan dengan jarak. Nah, di sini jaraknya sama ya Dek ya. A antara AB ini sama dengan A antara BC, yaitu sama-sama 10 cm atau 1/10 meter. Saya lanjutkan. Di sini saya tulis A saja karena sama. Dikalikan L, kemudian dikurangin mu0 IB IC dibagi dengan 2pi-A, kemudian dikalikan L. Sama dengan mu0-nya ini saya keluarkan, kemudian IB-nya juga saya keluarkan, L-nya juga dibagi dengan 2pi-A. Kemudian yang ada di dalam kurung yang masih tersisa adalah IA dikurangi dengan IC. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang, maka kedua ruas saya bagi dengan L. Hasilnya adalah mu0 dikalikan IB dibagi dengan 2pi-A dalam kurung IA dikurangi dengan IC. Saya lanjutkan, mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian IB-nya adalah 20 dibagi 2pi, A-nya tadi adalah 1/10. Dikalikan 30 dikurangin IC yaitu 10. Kemudian nanti ini saya coret, berarti tinggal 2. 2 kali 10 pangkat min 7. 10-nya naik jadi 200 di sini. Dikalikan 20. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 ini 8. Kali 10 pangkat 0-nya ada 2 naik ke sini jadi min 5. 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Oh iya ini Dek, ini kan 200 ya Dek ya, sama 20. Maka nanti ini harusnya adalah min 4. Kalau diubah ke mikro berarti kan dikali 10 pangkat 6. Jadi 800 mikronewton per meter. Opsi yang sesuai adalah yang D.
Latihan soal keempat dari Senam PTN tahun 2012. Sebuah kawat persegi panjang PQRS dialiri arus dan berada di dalam medan magnet yang tegak lurus, bidang gambar menjauhi pengamat. Jika arus adalah PQRSP, jadi arusnya ini adalah P dari P menuju ke Q, kemudian menuju ke R, ke S dan berakhir di P, maka di sini kita disuruh mencari arah gaya dan juga torka. Akan saya gunakan aturan tangan kanan, namun untuk gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, nanti aturan tangan kanannya kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya Dek ya. Aturan tangan kanannya, I-nya ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian F-nya ditunjukkan oleh telapak tangan, dan B ini ditunjukkan oleh banyak jari atau 4 jari yang lain. Saya mulai dari kawat QR terlebih dahulu. Pada kawat QR ada diarahkan ya Dek ya. B-nya ini masuk bidang. Kemudian ibu jarinya ke kanan, maka Dek akan ketemu F ini arahnya adalah ke atas. Saya lanjutkan untuk kawat RS. I-nya ke bawah, arahkan I-nya ke bawah, kemudian B-nya masuk, maka gayanya ke kanan. Selanjutnya kawat SP juga sama, B-nya masuk, I-nya ke kiri, maka F-nya ke bawah. Terakhir kawat KP, B-nya masuk, I-nya ke atas, maka gayanya ke kiri. Setelah ini, Adik bisa melihat karena di sini kawat QR ini sama panjang dengan PS. Kemudian arusnya tentunya juga sama ya Dek ya, karena ini adalah loop. Terus ada juga B-nya juga sama karena homogen. Ketika sama, maka gaya yang dialami oleh kawat QR ini sama dengan gaya yang dialami oleh kawat PS. Ketika gaya yang dialami ini sama, maka keduanya ini akan saling menghilangkan karena nanti kalau sama FQR dikurangi dengan FPS sama dengan 0. Kemudian untuk kawat RS ini juga sama panjang dengan kawat IP, panjangnya sama. Arus yang mengalir juga sama, B-nya juga sama, maka gayanya juga sama besar. Jadi nanti karena berlawan arah, F pada RS ini akan saya kurangkan dengan F pada PQ atau QP sama dengan 0 karena F-nya sama. Ketika gayanya ini sama kemudian saling menghilangkan, maka pada kawat persegi panjang ini tidak terdapat torka, atau dengan kata lain kawat ini setimbang, jadi tidak bergerak. Jadi opsi yang sesuai adalah yang B. Latihan soal kelima dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah batang logam masanya adalah 1 kg dan panjangnya 1 meter diletakkan pada suatu rel logam yang terhubung dengan sumber arus konstan sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar I sama dengan 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan listrik seragam dengan besar P dan berarah seperti pada gambar. Jika koefisien gesekan statik antara batang dengan rel adalah 0,25 dan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second, maka nilai dari B maksimum agar batang tetap diam adalah ketika kawat ini diletakkan pada sebuah daerah dengan medan magnet, maka kawat akan mengalami gaya magnetik. Nah, gayanya ini nanti kita bisa gunakan tangan kanan untuk menentukan arahnya. Namun di sini sumber arusnya tidak diketahui arahnya. Jadi kita bebas ya Dek ya. Kita tentukan saja arahnya misalkan ke atas nih. Nah, ketika ke atas maka pada kawat ke bawah gaya
kita gunakan tangan kanan untuk menentukan arahnya, yaitu B-nya ini masuk ya Dek ya, berarti arahkan 4 jari yang lain ini masuk bidang. Kemudian I-nya ke bawah. Setelah demikian, maka Dek akan ketemu arah telapak tangan kanan ini menuju ke kanan, berarti F-nya ke kanan. Nah, agar batang ini tetap diam, harus ada gaya gesek. Gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya. Jadi nanti gaya gesek arahnya ke kiri. Seperti ini, Fs. Agar tetap diam, maka resultan gaya atau sigma F-nya harus sama dengan 0. Jadi nanti F Lorentz ini saya kurangkan dengan Fs sama dengan 0. Fl sama dengan Fs, di mana gaya Lorentz ini adalah BIL sin theta, Faisal bilang sinta, sama dengan Fs itu adalah mu S dikalikan dengan normal. Ini adalah tampak dari atas ya Dek ya. Kalau kawat ini tampak dari samping, kita akan cari gaya normalnya. Gaya normal ini adalah gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang. Berarti ini adalah gambar gaya normal. W-nya atau berat arahnya ke bawah. Normal sama dengan berat. Diketahui berat ini adalah massa dikalikan gravitasi. Massanya adalah 1 kg, berarti 1 dikalikan 10, jadi 10 Newton. Kita masukkan. Jadi di sana P-nya yang ditanyakan Dek, saya tulis P saja. Kemudian arusnya adalah 0,5, panjangnya 1 meter, sin theta. Di sini antara I dan P tegak lurus. Ya, Dedek bisa lihat di sini I dan P-nya tegak lurus. I-nya ke bawah, kemudian P-nya masuk, berarti nanti sini kita pakai nilai sin 90. Mu S-nya adalah 0,25, kemudian normalnya adalah 10. Berarti sin 90 ini kan 1 ya Dek ya. 0,5 B jadi sama dengan 2,5. B sama dengan 5 Tesla. Opsi yang sesuai adalah yang E. Latihan soal ke-6 dari UTBK tahun 2019. Partikel bermuatan plus Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan yaitu B melalui titik O. Seperti ditunjukkan oleh gambar, arah medan magnetik B ini ke bawah. Sesaat setelah melewati titik O, gaya yang bekerja pada partikel sama dengan, jadi adik-adik bisa lihat B-nya arahnya ke bawah adik ya. Oke, jadi adik-adik bisa lihat antara B, ini kalau kita tarik garis sejajar antara B dengan V, ini sudut apitnya adalah 60 derajat. Theta sama dengan 60 derajat. Untuk mencari gaya pada muatan bergerak, saya gunakan foto Bokaf Sinta. Thetanya adalah 60 derajat, berarti nanti BQV dikalikan dengan sinus 60 derajat, yaitu setengah akar 3 BQV. Nah, ini opsi yang sesuai adalah yang C. Selanjutnya, masih dari UTBK tahun 2019 dan soal ini adalah kelanjutan dari soal nomor 6 tadi. Di sini ada partikel bermuatan plus Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan melalui titik O seperti ditunjukkan oleh gambar. Arah medan magnetik B ke bawah. Di daerah bermedan magnetik, partikel bergerak dalam lintasan berbentuk. Jadi karena sudut apit antara B dengan V ini adalah 60 derajat, theta sama dengan 60 derajat, maka bentuk lintasannya bisa spiral atau helix. Ini sama aja deh ya, helix atau disebut dengan solenoid. Nah, solenoid karena bentuknya seperti solenoida. Nah, di sini untuk solenoidnya ini akan sejajar dengan medan magnetik. Jadi ketika medan magnetiknya ke sana, arah dari pergerakan atau lintasan partikelnya seperti ini. Jadi, opsi yang sesuai adalah yang D. Latihan soal ke-8 dari UGM tahun 2018. Sebuah elektron bergerak ke kanan horizontal memasuki suatu wilayah dengan medan magnet seragam mengarah ke atas. Gaya yang dialami elektron saat memasuki wilayah tersebut adalah arahnya kemana?
Jadi diketahui ada elektron bergerak ke kanan, kecepatannya adalah V. Sebut saja V. Kemudian medan magnetnya arahnya ke atas, ini B-nya. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan pada muatan bergerak, V ini ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian B-nya ditunjukkan oleh keempat jari yang lain atau biar mudah disebut banyak jari. Maka karena ini muatannya adalah negatif ya elektron, maka F-nya kita gunakan punggung tangan. V-nya ke kanan, B-nya ke atas, maka F-nya masuk. Jadi F-nya ini masuk, bidang gambar. Opsi yang sesuai adalah yang D.